Aduh, kesel banget saya hari ini. Kenapa sih baru datang udah marah-marah aja? Tadi simpang jalan, saya diserempet. Padahal itu jatah jalan saya, masih aja diserempet. Wah mas, saya juga pernah tuh mengalami hal seperti itu. Niatnya saya mau belok di bundaran, tapi kendaraan lain gak kasih saya jalan. Saya jadi bingung sama aturannya. Persis kayak begitu. Gitu ya? Iya. Permisi. Maaf, tadi saya mendengar keluhan kalian. Sepertinya ada masalah di jalanan. Iya mbak, kita bingung dalam kondisi jalan yang semraut seperti ini. Nah, kalau kalian tahu etika berkendara di simpang jalan dan bundaran, pasti kalian akan merasa nyaman kok. Jadi gimana? Nah, jadi gini. Konflik dalam berkendara sering kita jumpa di simpang dan bundaran jalan. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana dua atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini, arus lalu lintas mengalami konflik. Bundaran lalu lintas adalah suatu persimpangan di mana lalu lintas searah mengelilingi suatu pulau jalan yang bundar di pertengahan persimpangan. Di persimpangan, konflik yang terjadi dikelompokkan atas. Pertama, berpotongan atau disebut juga crossing, di mana dua arus berpotongan langsung. Kedua, bergabung atau disebut juga merging, di mana dua arus bergabung. Ketiga, berpisah atau disebut juga sebagai diverging, di mana dua arus berpisah. Keempat, bersilangan atau disebut juga weaving, di mana dua arus saling bersilangan terjadi pada bundaran lalu lintas. Adapun etika dalam berkendara di simpang jalan adalah cabang persimpangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil. Kendaraan wajib mematuhi semua rambu yang ada dalam persimpangan. Apabila lampu apil menyala merah, maka kendaraan wajib berhenti sebelum garis stop. Kendaraan diperbolehkan untuk belok kiri langsung apabila ada tanda belok kiri langsung. Jika tidak ada, maka harus ikuti tanda apil yang ada. Pada persimpangan dengan volume kendaraan yang tinggi, terdapat marka jalan berupa garis kotak berwarna kuning atau disebut juga yellow box junction. Yellow box junction berfungsi sebagai pengendali lalu lintas di persimpangan, agar lalu lintas tidak terkunci ketika kepadatan terjadi. Kendaraan yang berada dalam yellow box junction tidak diperbolehkan untuk berhenti agar tidak terjadi kemacetan. Pada sisi jalan lain, ketika lampu lalu lintas menyala hijau pun, pengguna kendaraan tidak diperbolehkan untuk melewati garis tersebut jika masih ada kepadatan di dalam area yellow box junction. Mereka baru bisa melanjutkan perjalanan jika yellow box junction telah kosong, dan tentunya jika warna lampu lalu lintas sudah hijau. Cabang persimpangan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil. Prioritaskan kendaraan yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam persimpangan. Kendaraan diharuskan mengurangi kecepatan dan berhenti sebelum masuk ke dalam persimpangan. Apabila kendaraan sama-sama berada di sudut persimpangan, maka hak utama diberikan kepada kendaraan yang berada di sisi kiri. Untuk simpang jalan pertigaan, hak utama diberikan kepada kendaraan yang berada pada sisi jalan utama. Cabang persimpangan bergabung atau merging. Kendaraan yang mendapatkan prioritas adalah kendaraan yang berada di jalur utama. Kendaraan yang datang bukan dari jalur utama, seperti keluar tol,
putaran jalan, dan jalan kecil yang menuju jalur utama diharuskan mengurangi kecepatan sebelum masuk jalur utama. Dan pastikan memiliki ruang gerak yang aman. Cabang persimpangan berpisah atau diverging. Perhatikan rambu lalu lintas persimpangan berpisah. Tentukan jalur kendaraan Anda jauh sebelum memasuki persimpangan berpisah. Jangan melakukan pindah jalur secara mendadak ketika sudah mendekati persimpangan. Bundaran. Kendaraan diharuskan mengurangi kecepatan sebelum memasuki bundaran jalan. Hak utama berkendara dimiliki oleh kendaraan yang telah masuk ke dalam bundaran. Ikuti arus kendaraan ketika memasuki bundaran. Berikan tanda sebagai bentuk komunikasi jika ingin keluar dalam bundaran jalan. Nah, jadi sebenarnya jika kita tahu semua bentuk etika di simpang jalan dan di bundaran, maka kita bisa meminimalisasi bahkan menghilangkan semua bentuk konflik dan kecelakaan. Oh, begitu toh. Kalau gitu, kemarin saya dong yang salah. Sekarang saya jadi tahu deh. Wah, info penting nih. Jadi saya bisa kasih tahu supir saya. Loh mas, kemana-mana bawa supir ya? Iya dong, malah sering-sering ganti supir lagi. Supir angkutan umum. Bisa aja. Dia paling bisa dia. Ayo patuhi etika dalam berkendara di simpang jalan dan bundaran agar kita semua merasa nyaman dalam berkendara.